Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kata dalam bahasa Arab sebagaimana yang sudah kita ketahui terbagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Pembahasan kita masih di poin pertama, yaitu isim. Isim dari jenisnya kita sudah mempelajari, dia terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah isim mu'annas. Kemudian yang kedua adalah isim mudzakkar. Kita sudah mempelajari apa itu isim mu'annas dan apa itu isim mudzakkar. Dan ciri-cirinya seperti apa kita sudah jelaskan pada pelajaran sebelumnya. Kemudian isim dari sisi spesifiknya dia terbagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama adalah isim nakirah. Kemudian yang kedua adalah isim ma'rifah. Namun pada isim ma'rifah ini kita belum membahas semua macam-macamnya. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan isim ma'rifah selanjutnya. Macam-macam ma'rifah. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas 3 macam isim ma'rifah. Yang pertama, setiap kata yang berawalan al itu adalah isim ma'rifah. Kemudian yang kedua adalah isim alam atau nama. Setiap nama dalam bahasa Arab pasti adalah isim ma'rifah, sudah spesifik. Kemudian yang ketiga adalah isim yang dimudhafkan kepada ma'rifah. 3 macam isim ma'rifah ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan ma'rifah selanjutnya, yang keempat. Macam ma'rifah yang keempat adalah isim dhamir, atau dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti. Isim dhamir di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah dhamir munfasil, yang artinya adalah dhamir atau kata ganti yang terpisah. Kemudian yang kedua adalah dhamir muttasil, atau dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti atau dhamir yang bersambung. Sekarang kita masuk pembahasan dhamir yang pertama, yaitu dhamir munfasil. Dhamir yang terpisah, kata ganti yang terpisah. Kata ganti yang terpisah ini ada 2 macam, yaitu kata ganti untuk jenis laki-laki dan jenis perempuan. Yang pertama, jenis laki-laki atau muzakkar, yaitu dhamir ghaib. Yang pertama adalah dhamir ghaib, yaitu kata ganti orang yang sedang dibicarakan.
dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan kata ganti orang ketiga. Domirnya yang pertama, dia satu orang laki-laki, huwa. Dia dua orang laki-laki, huma. Dia tiga orang laki-laki, atau mereka laki-laki, hum. Jadi 3 orang laki-laki, 4, 5 atau lebih dan seterusnya mereka laki-laki, hum. Kemudian yang kedua dibagi menjadi dhamir mukhatab, yaitu kata ganti orang yang sedang diajak berbicara. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kata ganti orang kedua. Dhamirnya kamu satu orang laki-laki, anta. Kamu dua orang laki-laki, antuma. Kamu tiga orang laki-laki, atau kalian laki-laki, antum. Kemudian yang ketiga, dhamir mutakallim, yaitu kata ganti untuk orang yang sedang berbicara, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama. Yang pertama adalah saya atau ana dalam bahasa Arabnya, kami atau kami atau kita, nahnu. Dhamirnya kita urutkan dari pertama, yaitu huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, ana, nahnu. Kemudian sekarang yang jenis kedua, yaitu jenis perempuannya, yaitu muannats. Sama seperti mudzakarnya, terbagi menjadi 3, dhamir ghaib, mukhatab, dan mutakallim. Yang pertama dhamir ghaib. Dhamirnya dia satu orang perempuan, hiya. Dia dua orang perempuan, huma. Dia tiga orang perempuan atau mereka perempuan, hunna. Dhamir mukhatabnya kamu satu orang perempuan, anti. Kamu dua orang perempuan, antuma. Kamu tiga orang perempuan atau kalian perempuan, antunna. Dhamir mutakallimnya sama seperti dhamir mudzakarnya, yaitu ana dan nahnu. Dhamir-dhamir ini semuanya hendaklah kita menghafalnya. Yang kita coba baca sekali lagi untuk dhamir muannasnya, hiya, huma, hunna, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sekali lagi, hiya, huma, hunna, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kita langsung ke contoh latihan pertama. Qul huwallahu ahad. Kita akan identifikasi kata demi kata dari kalimat qul huwallahu ahad. Yang pertama, qul, kita tidak dapati tanda-tanda isim di awal ataupun di akhir kata qul, maka kita lewati. Sedangkan huwa, kita tidak melihat tanda-tanda isim sebagaimana yang kita telah pelajari. Namun, huwa adalah dhamir munfasil, maka dia adalah isim. Isim dhamir munfasil, dan dia adalah isim ma'rifah. Allah, kita dapati dia tanda-tanda isim pada kata Allah, yaitu berawalan al, dan kata yang berawalan al adalah isim ma'rifah. Ahadun, kita dapati tanda isim yaitu tanwin di akhirnya, maka dia adalah isim nakirah, karena tidak ada al di awal kata ini.
Kemudian contoh latihan yang kedua, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wa dan la kita tidak dapati tanda-tanda isim, maka kita lewati. Ana kita juga tidak mendapati tanda-tanda isim, namun dia adalah bagian dari dhamir. Itu dhamir munfasil yang sebagaimana kita telah pelajari. Maka dia adalah isim ma'rifah. Kemudian 'abidun. Dia adalah isim karena terdapat tanwin di akhir kata 'abid. Maka dia adalah isim nakirah. Kemudian ma dan 'abadtum kita sebagaimana yang telah kita pelajari tidak dapati tanda isim yang kita telah pelajari, maka kita lewati. Kemudian yang kedua adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Sama seperti dhamir munfasil, terbagi menjadi dua, ada yang untuk mudzakkar dan ada yang untuk muannas. Untuk yang mudzakkar, dia terbagi menjadi dhamir ghaib juga, yaitu dia satu orang laki-laki hu, dia dua orang laki-laki huma, dia tiga orang laki-laki hum. Kemudian dhamir mukhatabnya, kamu satu orang laki-laki ka, kamu dua orang laki-laki kuma, kamu tiga orang laki-laki kum. Kemudian dhamir mutakallim, i untuk sayanya. Kemudian kami, na. Kalau kita baca dari atas, hu huma hum, ka kuma kum, ina. Hu huma hum, ka kuma kum, ina. Baik. Kemudian untuk yang muannasnya, dhamir ghaibnya, dia satu orang perempuan ha, dia dua orang perempuan huma, dia tiga orang perempuan hunna. Kemudian dhamir mukhatabnya, kamu satu orang perempuan ki, kamu dua orang perempuan kuma, kamu tiga orang perempuan atau kalian perempuan kunna. Dhamir mutakallimnya, i saya, kami, na. Baik. Kita coba baca dari atas lagi, ha huma hunna, ki kuma kunna, ina. Ha huma hunna, ki kuma kunna, ina. Baik. Ini adalah dhamir-dhamir yang harus kita hafalkan dari dhamir muttasil. Contoh latihan pertama. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Waw, lam, dan yakun kita tidak melihat adanya tanda-tanda isim, dan maka kita lewati. Kemudian kata lahu dibagi menjadi dua, lam dan hu. Hu-nya adalah dhamir muttasil, yaitu dhamir muttasil adalah isim ma'rifah. Kemudian kufuan ada tanwin di akhirnya dan tidak berawalan al, maka dia adalah isim nakirah. Kemudian ahadun, dia tidak ada al di awalnya, maka juga dia adalah isim nakirah.
Contoh latihan berikutnya. Lakum dinukum. La, pada kata lakum, kita tidak dapati tanda-tanda isim sama sekali, maka kita lewati. Sedangkan kum pada kata lakum, sebagaimana yang kita telah pelajari, kum merupakan bagian dari dhamir muttasil, maka dia adalah isim, dan isimnya adalah isim ma'rifah. Kemudian din, kita tidak, dari kata dinukum, dinu, kita tidak melihat tanda-tanda isim. Namun din dimudhafkan kepada kum, yang mana kum merupakan isim ma'rifah. Maka kata dinu dia adalah isim ma'rifah karena dimudhafkan kepada ma'rifah. Kemudian kum kita tidak melihat tanda-tanda isim juga, namun sekali lagi kum adalah bagian dari dhamir muttasil, maka dia adalah isim, yang mana isimnya adalah isim ma'rifah. Silakan diulang-ulangi terus latihan ini ya sampai paham. Dan masih banyak lagi dhamir-dhamir yang ada di dalam Al-Quran, baik dhamir munfasil maupun dhamir muttasil. Di antaranya seperti pada potongan ayat berikut, fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Hiya pada kata fahiya, fahiya kal hijarah, hiya merupakan dhamir. Dhamirnya adalah dhamir muttasil, yaitu dhamir yang bersambung, karena bersambung dengan huruf fa. Fahiya. Atau dengan cara mudahnya, dia berada setelah huruf fa. Setiap dhamir yang berada setelah huruf atau kata atau isim atau fiil, maka dia adalah dhamir muttasil atau dhamir yang bersambung. Sekali lagi, setiap dhamir yang berada setelah kata, baik itu isim, fiil ataupun huruf, maka dia adalah dhamir muttasil. Kemudian wama bainahuma la'ibin. Kata bainahuma, baina diakhiri dengan kata dhamir huma. Maka huma ini berada setelah kata baina. Maka huma di sini adalah dhamir muttasil. Kemudian fadzakir innama anta mudzakir. Anta mudzakir. Kamu adalah pemberi peringatan. Anta, dhamir anta berada sebelum kata mudzakir. Maka dia adalah dhamir munfasil. Dan kita lihat dhamir anta ini tidak bersambung dengan kata mudzakir atau innama. Kemudian wala antum. Antum tidak bersambung dengan kata la. Di situ kita lihat ada spasi, wala spasi antum. Maka antum adalah dhamir muttasil, munfasil. Antum dhamir munfasil. Kemudian fi jidiha. Jidiha, ha, sebagaimana kita sudah pelajari, ha merupakan dhamir muttasil, yaitu bersambung dengan kata jidi. Namun secara penulisan dal dengan ha tidak dapat disambung. Secara penulisannya dhamir dal dengan ha tidak dapat disambung. Atau huruf ha dengan dal penulisannya tidak dapat disambung ketika ha-nya berada di akhir atau setelah dal. Maka ini adalah beberapa contoh untuk
domir-domir baik domir munfasil maupun mutasil yang ada di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat.